Kasus video sur mirip artis Gisela Anastasia memasuki babak baru. Polisi telah melimpahkan kasus terkait mantan istri Gading Marten itu ke kejaksaan. Perkembangan kasus video mesum mirip Gisel ini diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya pada Rabu 2 Desember 2020. Yusri mengatakan pihaknya sudah melimpahkan berkas 2 tersangka kasus penyebaran video sur mirip artis Gisela Anastasia ke kejaksaan. Berkas kasus ini dengan 2 tersangka PP dan MN, pelaku penyebar video asusila mirip artis G, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kata Yusri. Karenanya, kata Yusri, pihaknya menunggu pemeriksaan jaksa apakah berkas kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21 atau belum. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan jaksa, katanya. Terkait hasil pemeriksaan ahli IT mengenai siapa pemeran utama sebenarnya dalam video sur itu, menurut Yusri, pihaknya belum mendapatkan hasil itu. Hasil pemeriksaan ahli IT belum ada dan masih pendalaman, jadi belum ada yang bisa disampaikan, katanya. Di samping itu, Yusri mengatakan penyidik belum mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk Gisel. Penyidik masih menunggu kesimpulan saksi dari ahli forensik terkait wajah yang ada dalam video dewasa itu. Jadi pertanyaan, apakah nanti akan dipanggil? Bagaimana perkembangan daripada hasil ahli forensik nanti? Seperti apa? Baru nanti kita lakukan pemanggilan lagi ya, ujar Yusri. Seperti diketahui, Subdit Cyberkrim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dan menahannya dalam kasus penyebaran video sur mirip Gisela Anastasia alias Gisel. Keduanya adalah pemilik akun Twitter yang menyebarkan video sur itu secara masif di media sosial. Mereka adalah PP dan MN. Mereka dikenakan pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Keduanya juga dijerat pasal 4 Junto, pasal 29, pasal 8 Junto, pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sementara pakar telematika Rosuryo kembali mengungkap fakta mengenai hasil analisisnya terhadap pemeran perempuan di video sur mirip Gisel. Rosuryo mengungkapkan hal tersebut melalui video di saluran YouTube SCTV berjudul Rasa Was-Was Gisela Anastasia, status selebritis yang tayang 30 November 2020. Ia menilai ada kemiripan pemeran perempuan di video sur dengan wajah Gisel. Saya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai detik ini. Artinya apa? Yang saya sampaikan sesuai dengan hasil fakta, sesuai dengan hasil ilmiah saintis. Ya, itu adalah 74%. Itu adalah identik. Beber Rosuryo menjelaskan hasil analisis video sur mirip artis Gisel. Sebagai pembuktian, kata Rosuryo, polisi harus bisa menangkap penyebar utama video sur mirip Gisel. Jadi siapa yang melakukan retaking, ketahuan metadata aslinya, kapan video itu, di mana beredarnya, bulan, tahun, jamnya juga muncul. Kita akan bisa membandingkan dengan artis GA pada tanggal, bulan, jam, tahun yang sama. Dia melanjutkan. Sekarang pertanyaan, mengapa cuma 19 detik? Sejak beredar luas dan menggemparkan masyarakat tanah air, video sur mirip Gisel yang berdurasi 19 detik itu pun dikomentari oleh sederet pakar hingga paranormal. Salah satunya adalah paranormal Mbah Mijan, pria kelahiran Kebumen, 21 April 1984 tersebut dikenal sebagai paranormal yang kerap membaca kejadian yang akan terjadi pada publik figur serta kejadian lain di masa depan. Baru-baru ini, Mbah Mijan hadir di YouTube channel milik selebriti Robby Purba. Ia diberi pertanyaan oleh Robby terkait kasus tersebut. Mbah Mijan menjelaskan bahwa ia belum melihat kejadian ini, tetapi sudah merasakan akan ada peristiwa yang mengejutkan di akhir tahun.
Kalau melihat belum, tapi merasakan sebuah pertanda bahwa secara universal akan ada something yang mengejutkan di akhir tahun itu terasa. Tapi apa? Dan tapi apa? Dan akhirnya muncul kejadian ini. Itu pun masih kayak mungkin ini kali ya, gitu, jawab Mbah Mijan. Mbah Mijan sebagai paranormal yang pernah menuliskan cuitan di Twitter mengenai kasus ini, mengungkapkan agar netizen tidak menjadikan cuitannya sebagai validasi atas apa yang akan terjadi ke depan. Ia mengakui bahwa masih banyak tenaga ahli yang lebih bisa dipercaya mengenai masalah ini ketimbang dirinya. Di Indonesia, ketika sudah ada undang-undang ITE, Mbah Mijan adalah masyarakat yang taat hukum. Dengan adanya undang-undang ITE, berarti kita harus berstatement yang baik, beropini yang baik, jangan sampai melanggar hukum, tuturnya. Demi Allah, saya nggak keberatan dengan siapa yang ada di video tersebut, katanya. Cuma Mbah Mijan katakan bahwa yang salah itu satu, penyebarnya, dan yang kedua, yang merekam. Tidak ada masalah jika tidak direkam dan disebarkan, jelas Mbah Mijan. Terlepas dari siapapun dia, jangan sampai netizen keliru melihat cuitan Mbah Mijan sebagai validitas. Masih banyak tenaga ahli yang lebih ahli dari Mbah Mijan, pakar telematika, pakar ekspresi, lanjutnya. Robi kembali mengajukan pertanyaan mengenai sosok yang kemungkinan ingin menjatuhkan Giselle dalam kasus ini. Mbah Mijan kemudian menjelaskan melalui analisa logikanya bahwa kemungkinan ada maksud terselubung di balik tersebarnya video tersebut. Kalau Mbah berpikir ini bukan dari analisa metafisika, kata Mbah Mijan. Dia menyoroti soal video sur versi full. Dia penasaran alasan durasi video yang tersebar cuma 19 detik. Mbah Mijan pun mencurigai ada tujuan terselubung, sehingga yang tersebar bukan versi full, tapi cuma 19 detik. Mbah berpikir, di logika adalah ketika video ini disebarkan dalam durasi tertentu, Mbah pikir ada suatu maksud terselubung, paparnya. Bahkan, dia mencurigai jika beredarnya itu bukan video full berkaitan dengan pemerasan. Kecuali kalau tiba-tiba ada video full, kenapa cuma dikit-dikit? Mbah justru khawatir endingnya yang pemerasankah atau apakah gitu? Jawab Mbah Mijan. Bagaimana menurut pendapat Anda?